Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum itu perkenalkan nama saya Nur Sapika dengan NIM 2403010014. Saya berasal dari Kampus Umrah Tanjung Pinang. Nah, saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelum itu, terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan untuk menjadi narasumber saya pada malam hari ini. Baik, sebelum kita memulai wawancara, boleh Ibu untuk memperkenalkan diri? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saudara Nur Sapika. Baik, izin saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ibu Rani Karlinda. Kebetulan saya mengampu sebagai guru bahasa Indonesia di salah satu sekolah menengah pertama di Kota Batam, yaitu SMP Negeri 57 Batam. Dan kebetulan juga saya salam kenal ya Kak, saya juga alumni dari Universitas Maritim Raja Ali Haji dan jurusan saya juga di Prodi FKIP Bahasa Indonesia. Baik Ibu, terima kasih ya sudah memperkenalkan diri. Boleh tak kita langsung masuk saja ke pertanyaannya, Bu? Boleh. Jadi saya ingin menanyakan terkait media pembelajaran digital yang ada di sekolah Ibu. Nah, jadi itu boleh tak Ibu ceritakan bagaimana kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia tapi yang pakai media digitalnya? Oke, baik. Kebetulan saya di sekolah SMP itu selain ditunjuk sebagai guru bahasa Indonesia, kebetulan saya juga menjadi koordinator literasi. Nah, kebetulan itu kan menjadi PR sekali di dunia guru bahasa Indonesia dalam tanda kutip. Kalau untuk kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di dalam kelas itu lancar, hanya saja karena buku yang disediakan oleh pemerintah itu terbatas, hanya berbasis kepada teks, sehingga minat siswa untuk membaca sebuah teks dan memahami apa yang ada di dalam materi bahasa Indonesia itu menjadi kurang. Nah, jadi untuk mengaitkan materi itu ke dalam pembelajaran yang berbasis digital, itu kami menyediakan fasilitas berupa kegiatan literasi yang berbasis digital. Jadi siswa itu diperkenankan untuk membawa handphone atau telepon genggam, kemudian kami menyediakan suatu fitur aplikasi di mana siswa di situ istilahnya mempelajari teks-teks yang ada di pembelajaran bahasa Indonesia melalui media-media digital seperti contoh gambar, membuat poster bergambar. Nah, itu kan poster itu kan ada sistem literasinya ya, ada sistem, maksudnya gambarnya bermakna, siswa bisa menganalisis gambar itu apa pesan-pesan yang terkandung melalui media digital tersebut, begitu. Itu salah satu caranya yang sudah diterapkan di sekolah, begitu, literasi digital. Selanjutnya, kira-kira metode apa yang sering Ibu pakai dalam menggunakan pembelajaran digital, Bu? Ibu? Kalau untuk metode itu mungkin kalau saya pribadi tergantung kepada materi. Nah, untuk metode pembelajaran yang sering digunakan itu paling sering itu menggunakan metode PBL, yaitu project based learning, yaitu siswa mengerjakan suatu tugas berdasarkan kelompoknya, kemudian mengerjakan suatu project, ada projectnya, begitu. Nah, jadi kita nilai proses pembuatannya itu seperti apa, begitu. Nah, untuk yang sistem digital itu sendiri biasanya kita gunakan metode berbasis quizzes. Nah, aplikasi quizzes mungkin Pika tahu ya, quizzes, kemudian Canva, kemudian ada lagi Kahoot dan lain sebagainya. Nah, di situ banyak tuh fitur-fitur seperti game atau siswa menyelesaikan tugasnya itu tidak hanya siswa membaca kemudian menjawab soal, tapi ada fitur-fitur game yang mengedukasi mereka sehingga pembelajaran lebih menyenangkan sesuai kebutuhan siswa, gitu. Keren jawabannya. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya pertanyaannya itu, apakah sekolah Ibu itu mendukung sekali terhadap pembelajaran digital ini, Bu? Iya, kalau untuk fasilitas dari sekolah itu sangat-sangat mendukung. Itu selain kepala sekolahnya yang memfasilitasi, guru-gurunya juga sangat berkolaborasi. Salah satunya itu disediakan 2 ruang, yaitu ruang pertama ruang lab TIK, di mana di situ siswa dibebaskan, bukan dibebaskan dalam tanda kutip ya, maksudnya dibebaskan itu boleh mereka mengunjungi lab TIK itu untuk menggunakan komputer yang disediakan oleh pihak sekolah. Nah, di situ ada fitur-fitur yang memang sudah dibatasi oleh pihak sekolah agar
apa-apa digital yang sudah terinstal di dalam komputer tersebut tidak disalahgunakan oleh siswa. Kemudian ada lab bahasa, dan kemudian lab bahasa itu tuh ada kayak seperti siswa itu mendengarkan suatu cerita, kemudian mereka menyimpulkan apa segala macam. Nah, jadi kayak dukungan dari siswa itu benar-benar penuh dengan menyediakan wadah-wadah digital yang sudah disediakan. Itu juga bantuan dari pemerintah atau dinas setempat gitu. Bolehkah bertanya lagi, Bu? Boleh. Silakan Pika. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran untuk Pika ke depannya. Amin. Nah, Ibu, apakah ada kendala selama Ibu menggunakan media digital di sekolah Ibu? Kalau untuk kendala pastinya ada, semakin majunya teknologi itu pro kontra itu pasti ada. Dengan siswa menguasai berbagai teknologi, fitur-fitur aplikasi edukasi, mungkin tantangan tersendiri bagi saya sebagai guru bahasa Indonesia kurangnya minat siswa terhadap buku. Jadi mereka itu lebih pro-nya kepada aplikasi, gadget, laptop apa segala macam, tapi mereka lupa bahwa buku juga penting, membaca buku juga penting. Kadang-kadang itu kan kalau di digital itu kan kita apa-apa selalu menggunakan website instan ya, ChatGPT, AI dan lain sebagainya. Nah itu PR kalau siswa jawab soal tuh mereka apa ChatGPT, Gemini AI, sehingga untuk menjawab teks yang ada di buku tuh mereka kurang paham begitu, lebih paham tuh bahasa Google daripada bahasa di buku. Nah itu tantangan tersendiri sih. Kurangnya minat siswa terhadap literasi buku manual, jadi mereka apa-apa digital gitu. Itu sih tantangannya. Sama ya, sama yang di mahasiswa ya mungkin ya. Terus Ibu punya harapan apa terkait penggunaan media digital pada pembelajaran bahasa Indonesia tersendiri, Bu? Oke, sebetulnya untuk pembelajaran digital di bahasa Indonesia, jujur sebagai seorang guru saya cukup terbantu karena di situ mengajarnya jadi lebih praktis. Kemudian apalagi siswa sekarang lebih dekat dengan teknologi, jadi saya juga tidak bisa menyalahkan mereka, apa-apa itu harus berbasis teknologi. Harapan saya walaupun seperti apapun itu kemajuan teknologi, semoga nanti ada beberapa penerapan metode bagi saya pribadi untuk siswa. Buku itu tidak pernah ditinggalkan oleh mereka, tapi tetap mengedepankan teknologi yang berkembang di mereka begitu. Jadi balance antara buku, teks yang mereka baca, artikel dan lain sebagainya juga berimbang dengan kemajuan teknologi. Jadi bukan berarti saya mengejudge mereka tidak boleh menggunakan ChatGPT, tidak boleh menggunakan teknologi, tapi tetap balance. Kemajuan teknologi tetap ikut, buku tetap dibaca. Jadi kedua-duanya itu mereka melangkahnya sejajar supaya kedepannya mereka tidak terlalu termindset dengan teknologi yang canggih itu, karena mindset pengalaman pribadi mereka itu jauh lebih penting daripada bahasa di ChatGPT, dan sebagainya. Begitu harapan saya. Boleh tak tambah pertanyaannya lagi, Bu? Boleh. Ibu punya tak pengalaman ketika penggunaan digital di kelas itu mungkin tidak berjalan dengan lancar? Kan tak semua penggunaan digital di kelas tuh lancar kan, Bu? Pasti ada kendala-kendalanya. Nah, boleh tak Ibu ceritakan sedikit aja? Nah, kebetulan itu baru terjadi sekitar 2 hari yang lalu. Saya menggunakan aplikasi WordWall. Jadi aplikasi WordWall itu tadinya gratis, tapi ternyata berbayar. Saya coba yang aplikasi berbayar, ambil yang 1 bulan aja, sekian ya, 40 ribuan lah begitu. Saya coba. Nah, fiturnya tuh banyak, ya kan? Sebetulnya di sebelum-sebelumnya juga kejadian gitu. Mereka diberikan fasilitas games seperti itu, tetapi bablas dalam artian kurangnya pantauan. Jadi ada sebagian siswa yang memang benar-benar menggunakan aplikasi itu, tapi ada juga siswa yang kita nggak tahu, tiba-tiba Roblox, salah gunakan berarti ML. Nah itu mungkin kalau tindak lanjutnya HP-nya langsung saya sita, langsung saya tindak lanjutin, tidak boleh. Nah itu mungkin minusnya begitu, pengalaman pribadi, terlalu banyak kita menggunakan teknologi, pantauan kita terhadap mereka juga loss juga. Jadi banyak siswa yang mungkin mentang-mentang udah selesai mengerjakan games, mereka bisa buka aplikasi yang sesuka mereka, ML lah, Roblox lah, apalah segala macam, mabar tanpa kita ketahui ya gitu. Ya mungkin itu PR banget sih bagi saya pribadi gitu. Itu sih cerita unik dari siswa yang saya hadapi, apalagi siswa Gen Alpha sekarang. Luar biasa. Ada lagi nggak, Bu, cerita-cerita terkait media digital yang ada di sekolah Ibu, yang Ibu pakai? Ibu sering nggak pakai Canva, PPT kalau misalnya Ibu lagi ngajar? Iya, kalau untuk PPT itu sekarang udah agak jarang saya gunakan. Saya lebih tertariknya ke Canva. Kenapa?
Kenapa? Karena media di Canva itu kan banyak fitur-fitur yang berupa gambar-gambar apa yang lebih menarik siswa begitu. Jadi contoh untuk mengaitkan materi, contoh teks deskripsi nih. Teks deskripsi dalam bahasa Indonesia saya gunakan PPT. Nah, kalau PPT itu kan kita untuk menghias di komputer kita tuh untuk menghiaskan elemen-elemen untuk menarik siswa untuk membaca itu kan agak susah ya. Iya. Beda sama Canva yang mungkin Pika sendiri tahu, Canva itu aplikasinya yang banyak sekali fitur-fitur elemen-elemen yang mungkin kita hias dia membentuk PPT tadi itu banyak ada elemen-elemen kartun lah atau apa Iya, betul. sehingga tampilannya itu lebih menarik dan siswa lebih tertarik untuk membaca atau bahkan menyimak materi yang sudah kita tampilkan di layar monitor kita itu. Nah, jadi salah satunya Canva itu yang saat ini benar-benar saya gunakan itu begitu. Kemudian aplikasi Quizizz juga bermanfaat dan Kahoot juga seperti itu. Itu sih yang 3 aplikasi yang sampai saat ini masih saya gunakan untuk pembelajaran.